فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah al-ayatu tsalisah, ayat yang ketiga dari ayat yang menjelaskan tentang sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalla, ketahuilah, jika nanti bumi benar-benar dihantamkan berkali-kali. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan akan datang Rabbmu dan juga para malaikat bersaf-saf. Qala syarih rahimahullah, kalla huna litanbih. Kalla di sini adalah untuk tanbih, untuk peringatan. Mislu ala, maknanya sama kayak makna ala. Tahuilah, supaya yang mendengar perhatian dengan apa yang diucapkan setelahnya. Wa qauluhu wa idza dukkatil ardu dakkan dakka hadza yaumul qiyamah. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, jika bumi dihantamkan sekali hantaman dan setelahnya sekali-kali. Ini adalah pada hari kiamat. Wa akada hadzal dak li'azamatihi. Ditekankan hantaman ini karena begitu agungnya. Pakai dakka. Dukkatil ardu dakka. Ini penekanan. Ini untuk penekanan. Pakai dakka lagi untuk penekanan. Benar-benar bumi itu akan dihantamkan. Li'annahu tudakku al-jibalu wasyi'abu. Wa kullu syai'in yudak. Dikarenakan pada hari itu akan dihantamkan gunung-gunung dan juga lembah-lembah. Dan segala sesuatu akan dihantamkan. Hatta takuna al-ardu kal-adim. Sampai nanti bumi itu jadi seperti kulit. Wal adim huwal jild. Dan adim itu adalah kulit. Rata. Dihantamkan sampai benar-benar rata. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, fayadharuha qa'an safsafa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan bumi itu qa'an safsafa, rata. La tara fiha iwaja wala amta. Engkau tidak melihat di bumi itu bengkok. Enggak ada lagi lekak-lekuknya karena semuanya apa? Rata. Tidak pula amta, naik turun, nggak ada. Semuanya benar-benar rata, nggak ada lagi yang namanya gunung, mana lembah, nggak ada. Semuanya rata seperti kulit. Wa yahtamilu an yakuna takrar dak taksisan la ta'kidan. Dan bisa jadi juga makna pengulangan kata dak, dakkan dakka diulangi untuk memberikan faedah baru, taksis. Taksis itu memberikan faedah baru, bukan untuk sekedar penguat. Kalau penguat nggak ada makna baru, hanya sekedar menekankan yang sebelumnya saja. Bisa jadi juga maknanya adalah untuk makna baru. Kalau makna baru maknanya bagaimana? Wa yakunul makna dakkan ba'da dakin. Hantaman setelah hantaman. Berarti hantamannya berulang kali. Bumi itu dihantamkan bolak-balik sampai hancur lebur. Qala wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa.
Wa jaa rabbuk yakni yaumal qiyamah, dan datang Rabbmu yaitu pada hari kiamat. Ba'da an tudakkal ardu, setelah bumi itu dihantamkan. Wa tusawwa, dan diratakan. Wa yuhsyaran nas ya'tillah lil qada baina ibadi, dan dikumpulkan manusia, kemudian Allah datang untuk menghakimi di antara para hamba. Setelah bumi itu dijadikan apa? Rata. Qauluhu wal malak al-huna lil umum, dan para malaikat juga datang. Alnya di sini untuk menunjukkan faedah umum, semua malaikat. Yakni wa kullu malak, dan semua malaikat, yakni malaikah yanziluna fil ard. Para malaikat saat itu turun ke muka bumi. Soffan soffa, ay soffan min wara'i soff. Satu soff di belakang soff yang lain, berbaris-baris. Itu maknanya soffan soffa. Soffan min wara'i soff. Soff di belakang soff, kayak soff salat. Gak nyamping. Kama jaa fil athar, sebagaimana datang dalam asar, disebutkan di bawahnya ini dhaif. Tanzilu malaikatu sama'id dunya fayasufun, turun malaikat langit dunia, langit yang terdekat dengan kita. Ada malaikatnya turun, fayasufun, mereka pun berbaris. Wa min waraihim malaikatu sama'i tsaniyah, di belakang mereka malaikat langit kedua. Sehingga berbarisnya per langit. Mulai dari langit yang terdekat dengan dunia, kemudian langit yang kedua di belakangnya. Wa min waraihim malaikatu sama'i tsalitsah, dan di belakang mereka para malaikat penghuni langit ketiga. Sehingga setiap langit ada malaikatnya masing-masing berbaris sesuai dengan apanya? Tempatnya, dengan langitnya. Wahakada, dan begitu seterusnya. Di sini sebutkan sini dhaif. Dalam sanadnya terdapat Ali bin Yazid bin Jud'an. Dan dia dhaif. Sehingga ini intinya disebutkannya hadis ini oleh beliau untuk menunjukkan sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada hari kiamat Allah akan datang, wa jaa rabbuka. Ini sangat terang. Tidak bisa ditakwil kemana-mana. Tidak mungkin diartikan malaikat. Nah, dikarenakan malaikat juga disebutkan setelahnya. Sehingga yang jelas menunjukkan penetapan sifat datang, sifat maji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun ayat yang keempat, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.